syaratnya tuh dia cuma minta dua kepala manusia sama dua hewan, entah itu kerbau, entah itu kambing. Yang penting syaratnya yang paling utama itu manusia, dua kepala manusia itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Rahasia di Balik Misteri, dimana kegelapan adalah sahabat kita dan setiap hembusan angin menyimpan sebuah rahasia. Perkenalkan, gue Yuda, dan channel YouTube kita ini Rahasia di Balik Misteri mengungkap pengalaman misteri dari seseorang yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Untuk saat ini kita kembali ke channel YouTube kita ini untuk mendengarkan pengalaman mistis narasumber kita. Langsung saja kita ke narasumber kita ini. Sebelumnya silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andre, umur saya 31 tahun. Kebetulan saya kerja di tempat wisata Bogor di sini. Dan Bang Andre ya. Bang Andre, gimana kabarnya Bang? Untuk Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bang. Bang Andre ini pekerjaan sehari-hari penjaga camp dan curug yang ada di wilayah Bogor ya. Betul sekali. Bisa diceritakan Bang pengalaman apa dari awal hingga saat ini yang ada di tempat ini? Silakan. Pengalaman saya tuh di tempat ini tuh dari awal lahan pembukaan sampai jadinya tuh lumayan agak ekstrim juga ya, dan banyak misterinya juga, banyak menyimpan misteri. Dan satu hal yang saya alami ini memang benar-benar nggak diduga dan tak disangka juga, karena itu suatu bukan dibilang kebetulan ya, tidak, memang harusnya seperti itu. Di tempat kerja ini saya mengalami hal-hal yang mistis, tapi tidak mengganggu diri saya sendiri, tapi hanya sebatas melihat dari penampakan ataupun wujud gitu. Jadi Bang Andri ini bekerja sudah 3 tahun ya? Iya. Sebelum dari tempat ini jadi wisata ya? Iya. Dan Bang Andri mungkin ada hal-hal yang di luar nalar gitu, yang kejadian ada di sini sebelum tempat jadi wisata ini? Ada minta tumbal kah pada saat sebelum dibuka? Ada. Bisa dijelaskan? Ya, kalau soal tumbal itu banyak perselisihan juga. Katanya kita nggak boleh memberikan suatu tumbal untuk apa yang diminta hal gaib itu. Apa yang diminta Pak sama sosok tersebut? Itu syaratnya tuh dia cuma minta dua kepala manusia sama dua hewan, entah itu kerbau, entah itu kambing. Yang penting syaratnya yang paling utama itu manusia, dua kepala manusia itu yang penting. Lalu pada saat permintaan tersebut itu dikabulkan tidak oleh warga setempat dan juga pengurus? Tidak ya? Kami tidak dikabulkan. Solusinya apa Pak pada saat itu? Solusi saya konsultasi kepada guru saya kembali dan memutuskan guru saya lebih baik kita perangi saja, karena konsekuensinya lebih berbahaya. Ketika kita memberikan tumbal itu tidak menjamin bahwasannya kita bisa berkah dan selamat di suatu tempat pekerjaan, karena itu memungkinkan hanya untuk penyembahan terhadap suatu makhluk itu. Jadi kita sebatas hanya untuk berbincang, berkomunikasi dengan dia, baiknya gimana, dan nanti keputusannya di akhir. Kalau misalkan kita turutin, nanti kesannya kita menyembah dia. Iya. Yang saya takutkan seperti itu. Pada saat itu oleh abang atau guru abang itu dengan Pak siapa itu pada saat itu Pak? Ustadz atau apa? Ustadz, tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena itu sudah perjanjian saya dengan guru saya. Dimanapun saya berada, ketika ada yang menanyakan nama guru saya, cukup saja panggil dengan guru, karena nama guru saya itu tidak mau diekspos lah, jadi tidak perlu orang tahu. Iya, gitu ya. saya siapa, dan kalau misalkan ada yang bertanya ya
dipersilakan itu atas nama guru saya. Dan pada saat itu tidak dikabulkan oleh penghuni sebelum yang ada di sini ya. Dan kira-kira apa yang terjadi Pak pada saat itu Pak? Di kan tidak diperuntukkan untuk dia harus mengabulkan permintaan si makhluk itu. Tapi kita perangi saja dan akhirnya itu selesai, dan selesai itu kita bersihkan dari tahap dia ada perlawanan juga, kita berperang dulu. Itu sekilas kirain saya itu di dalam dunia nyata itu ada, ternyata kita masuk ke alam gaib itu. Kita tidak tahu, saya pun belum pernah pengalaman masuk dalam ke hal alam gaib itu. Ternyata itu benar adanya alam gaib itu benar. Itu gimana ya, perang itu langsung kita serang aja kerajaannya. Dan itu yang anehnya, saya lihat guru saya itu punya anak buah, kan santri pada ikut semua, santri-santri pada ikut semua. Dan anehnya tuh setiap santri tumbang satu tumbuh lagi, tumbang satu hidup lagi. Yang kejanggalannya itu saya baru lihat suatu hal gaib itu ternyata ada. Oh gini, saya sadar di situ. Oh ternyata saya lebih ke lihat ke diri saya, ternyata ini ruh juga itu adalah gaib gitu. Nah disitulah saya mulai percaya bahwasannya gaib itu ada, Tuhan kita semua pun gaib Ya. Lalu setelah itu wisata dibuka ya Pak, tempat wisata ini ya. Iya, betul sekali. Kemudian Pak silahkan. Jadi wisata ini dibuka setelah pembersihan itu dibuka jarak 3 minggu kita udah total pembersihan, dan di sini alhamdulillah makin banyak tamu, terekspos lah semua dari tamu-tamu itu yang bikin sebuah video di tempat ini. Jadi buat vlog atau iya, promosi vlog-vlognya iya. Ya. Setelah wisata dibuka ini, apa ada Bang, korban maaf ya, atau apa ya namanya itu, bisa dibilang tumbal lah? Alhamdulillah kalau tumbal tidak ada, karena kita tidak ada perjanjian dengan hal seperti itu dengan makhluk yang itu, karena kita memang sudah musnahkan hal seperti itu. Contohnya, mohon maaf, saya tidak sembarang sebutkan karena emang sangat laut beratnya. Jadi gini, iblis itu memang ada, tapi di kalangan kita orang-orang yang tertentu yang berilmu yang tahu keadaan iblis itu berada. Kata orang Batara Karang atau iblis itu tahayul, dan nyatanya tolak ukur manusia tuh yang pertama keimanan, yang kedua nafsu kan. Ya. Saya sempat dengar ya Bang dari orang, katanya tempat ini itu sebelumnya ada beberapa kejanggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecelakaan Bang, yang ada orang atau wisatawan itu kegenjat batu. Benar nggak sih Bang? Betul sekali. Ya. Di daerah wisata Bogor ini kebetulan ada raftingnya juga, ada untuk perjalanan ke air terjun juga. Nah kejadian itu ada di air terjun itu, di sekira tempat wisata Bogor ini, di air terjunnya itu kejadiannya. Waktu itu ada 2 orang santri, saya pun tidak tahu tujuan 2 orang santri itu mau apa. Intinya saya feeling ke, oh mungkin dia mau berlibur atau gimana, dan itu tidak diketahui, dia pun tidak izin dulu sama pihak tempat air terjun itu. Dan saya pun tidak tahu warga di sini, ternyata dia nggak izin sama sekali. Dan akhirnya mereka mencoba memberanikan diri untuk main di situ, main air. Dan mungkin naas ya, umur mereka memang sampai situ. Ya. Dan keesokan harinya ada kabar bahwasanya ada yang meninggal, tewas di situ. Kata-kata penduduk di sini, kata saya, nggak mungkin. Oke. Nah di situ saya bilang ke guru saya, saking penasarannya, saya coba berkomunikasi dengan guru saya, coba ini dulu, mohon bantuannya dulu, coba dinetralisir dulu, barangkali mayatnya bisa ketemu. Jadi posisinya itu kegencet batu ya Bang? Iya, posisinya jadi di tengah-tengah.
Jadi di tengah-tengah itu ada sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu apa itu, makhluk apa itu, dan kita pun nggak tahu juga sesosok makhluk apa di situ. Ternyata itu penunggu di air terjun itu. Dan Ternyata dia itu sudah tumbang. mayatnya itu ditemukan di mana? Itu mayatnya terjepit di tengah-tengah batu. Bener, jadi ada pusaran air. Nah, si air dia nggak tahu bawahnya itu ada pusaran air, dia masuk ke situ. Nah, dia kan coba, kalau orang berenang biasanya paling berani itu dasar-dasar atasnya aja. Iya. Dia memberanikan diri untuk menyelam. Menyelam. Iya, pengen tahu sih di bawahnya apa. Kan rasa penasaran itu yang buat. Ya, jadi posisinya itu dia menyelam masuk ke dalam air, Ya, dan itu ketemunya pada saat di dalam air itu di Iya. jepit batu ya. terjepit batu. Jadi kan istilahnya masuk pusaran air itu dia berarti. Iya. Nah, di situ dengan cara apa kita yang bisa secara spiritual, ada orang pintar ataupun yang berilmu Ya. mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu di situ, dan Ya. mereka coba untuk mengambil sebuah mayat itu. Ya. Dua orang mayat itu memang kita komunikasi dulu dengan penunggu di air terjun itu. Jadi mayatnya dua-duanya itu ditemukan dan dua-duanya di jepit batu. Ya, di tempat yang sama. Sebenarnya apa sih Bang pantangan yang ada di air terjun itu? Yang pertama ya, intinya kalau kemanapun di tempat apapun kita, setidaknya yang pertama permisi, yang kedua kita tidak tahu ada apa, makhluk apa, dan ada binatang apa di situ. Ya. Dan kita tidak tahu, setidaknya kita permisi. Mungkin itu karena mereka yang pertama tidak tahu sejarahnya, yang kedua dia tidak permisi, yang ketiga ya mungkin memang udah ajalnya, saya juga tidak tahu, mungkin umurnya sudah di situ. Dan itu pun janggalnya tuh yang satunya tuh beda tempat. Beda tempat ya. Iya. Jadi pada saat itu memang ditemukannya sudah meninggal ya. Iya, posisinya sudah jadi mayat. Setelah itu ada kejadian lain, Pak. Soalnya saya pernah dengar di daerah sini itu pernah ada sekeluarga itu di dalam kendaraan kecelakaan juga. Kan karena kan daki banget ya. Posisi perjalanannya ini ekstrim lah gitu. Iya. Apakah benar, Pak, ada kejadian kecelakaan di sini? Betul sekali. Yang itu total semuanya dari tahun ini tuh udah ada 7 korban orang yang meninggal. Banyak ya, Pak? Ya. Dan itu yang pertama itu di mobil L300, bukan mobil bak terbuka sih, intinya kayak mobil apa ya, muat barang gitu, Ya. tapi dipakai untuk muat orang-orang gitu, buat penumpang. Kan ada maksudnya nggak sesuai lah dengan kapasitas untuk penumpang. Iya. Itu total sejumlah orang-orang itu ada kisaran nggak tahu 15 orang, nggak tahu 10 ya. Yang saya lihat itu korban itu totalnya semua, karena kan posisi mobil itu mundur dari tanjakan langsung masuk jurang. Masuk jurang ya? Nah, untungnya nggak masuk jurang yang paling dalam, itu udah hampir mau jatuh ke bawah. Nah, itu setelah saya lihat ke lokasi, ternyata di bawah mobil itu ada orang lagi yang kejepit. Nah, yang lainnya luka-luka, Ya. karena emang dari situ udah banyak darah. Ya. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Yang penting evakuasi korban berjalan semua. Udah Ya. banyak masyarakat di sini, udah parah banget, nah gitu. Nah, di situ yang saya paling ngeri itu, saya berpikir kok ini udah beruntun loh. Korban udah hampir 7 orang. 7 orang korbannya. Ini mistisnya di mana? Mungkin nggak tahu, saya sih tidak tahu ya tempat yang punya tempat itu ada kejanggalan apa. Yang penting intinya saya selalu berdoa untuk keselamatan diri saya dan keluarga saya. Itu yang paling parah pas kejadian itu, yang paling ketiban mobil itu. Tulang belakang orang itu pas diangkat mobilnya keluar, itu real, Parah banget. ya. Itu yang saya lihat langsung. Itu saya membayangkan, ya Allah, saya masih diselamatkan. Ya. Jikalau itu bagaimana kalau saya itu? Iya. Saya pun berpikir untuk, ya Allah, saya masih dikasih umur. Kalau itu saya bagaimana? Ya.
saya nggak kebayang gitu kan. Kalau misalkan dari faktor lain ya bang, dari goibnya itu sebelum dan sesudah kejadian kecelakaan itu apa bang? Kira-kira ada nggak? Ada setelah kejadian itu otomatis kan setelah kejadian itu ada hujan tuh, deras banget tuh hujan. Otomatis saya pikir itu buat bersihin darah kali ya. Setelah itu saya pulang tuh, kebetulan emang saya pulang maghrib, habis maghrib. Pas saya pelan di jalur itu, kata saya emang ada suara panggilan, bang tolongin saya. Itu saya bener-bener peka, bang tolongin saya. Ketika ketiga kali saya turun dulu, kata itu siapa ya. Ketika saya samperin, kok nggak ada orangnya, cuma suara doang. Udah saya tinggalin karena emang takut juga, saya takut ada apa-apa. Yang saya takutkan itu orang gitu. Dalam gelap di hutan begitu kan, yang saya takutkan itu bukan begitu, tapi orang gitu. Khawatir orang ya. Iya, yang saya takutkan seperti itu. Dari situ ya semakin kesini ada nambah. Nah, 1 minggu kemudian ada lagi korban di situ. Apa itu bang? Motor rem juga sama, tapi posisi dia mungkin kan motornya Matic. Kalau Matic kan nggak kuat tahan rem dari turunan begitu, piringannya pasti panas. Saya feelingnya tuh gitu, secara logika mungkin ini piringan motornya panas gitu. Padahal di samping itu setelah ada suara itu kejadian lagi besoknya tuh. Nah itu 1 minggu seharinya saya denger itu. Nah pas besoknya kan itu hari, kalau nggak salah hari Jumat. Nah hari Sabtunya itu, hari kejadian hari Sabtunya. Yang motor itu bang? Iya. Itu selamat nggak korban? Enggak, itu langsung masuk jurang ke bawah, dua-duanya meninggal. Nah posisi masih kritis, udah diangkat orangnya. Yang cewek kritis, yang cowok juga kritis, karena memang posisi cowok itu dikasih minum udah nggak sadar gitu. Jadi udah nggak mungkin ketolong lah ya. Iya, memang dia meninggal di perjalanan. Ya. Kalau cewek kritis masih dirawat. Kabarnya begitu. Dan setelah itu lagi mungkin ada kejadian lain bang? Nggak ada. Dari 1 bulan sekarang itu udah nggak ada. Agak netral sekarang. Netral. Mungkin kan sekarang ada dikasih himbauan itu untuk nanti barangkali mau dipagar juga itu tempatnya, karena memang takutnya ada kejadian lagi supaya tidak ada korban lagi. Iya. Karena kan kita juga keselamatan lebih penting ya. Iya. Keselamatan lebih penting ya. Emang sih niatnya wisata, jalan-jalan, tapi keselamatan lebih penting ya bang ya. Ya. Terus kalau untuk tempat wisata ini itu ada penunggu lain nggak bang selain yang awal itu tadi? Ada. Sebenarnya di sini banyak, selain di wisata Bogor ini, selain villa, selain yang lainnya juga itu ada di satu villa. Itu pun mungkin ada seseorang yang dari orang itu punya ilmu hitam. Saya pun tidak tahu. Setelah kejadian itu, saya nggak tahu itu kalau villa di atasnya ada makam, ada kuburan astana yang kuburan gede itu. Ternyata mereka coba-coba ilmu mereka. Dia coba buka ruang gaib di situ. Ternyata dia narik semua hal gaib di situ, termasuk dari ikatan setan dan iblis juga. Masuklah ke semua orang dari jumlah 50 orang itu. Awal niat orang itu mau apa bang? Apa ngambil benda pusaka atau nyari ilmu atau apa? Dia ngetes ilmu, bilang ngetes ilmu dia, katanya pengen tahu seberapa hebat di situ gaib yang di sini. Dia tantang sendiri. Oke. Ya udah, saya udah kasih tahu Bapak jangan menantang hal yang Bapak belum ketahui. Akhirnya itu banyak yang kesurupan bang? Semua total diobatin. Itu pokoknya guru saya termasuk udah pada datang semua, habaib, kiai yang manapun datang semua ke situ. Ending-endingnya nggak diobatinnya nggak di situ, karena diobatin satu masuk lagi, diobatin kesurupan masal ya. Iya, jadi masal itu. Tapi ada yang bilang ada habaib tuh, saya ingat ada habaib, dia datang, ini jangan diobatin di sini katanya. Terus gimana ini kan udah repot, kita naikin orang kesurupan kan agak gimana gitu, capek juga. Kita angkut aja ke pesen truk double 2, kita bawa keluar daerah puncak, tembus ke Cianjur,
Ya. Nah di situ arahannya dari Habib gitu. Ya. Dan setelah itu sadar semua, tambah sadar karena di jalan tuh kita ikutin sampai ke perbatasan Puncak sama Cianjur itu. Udah keluar itu sadar semua. Dua truk double itu 50 orang totalnya. Semua sadar ya. Sadar semua. Bahkan ada yang bilang gini, kita kenapa kok diangkut truk begini, katanya gitu. Itu tanyain aja ke teman bapak gimana. Nah, si orang itu, maksudnya si orang itu yang pelaku itu, yang nantang tadi, itu kemana bang? Atau dia mengaku apa gimana? Dia mengaku. Iya. Setelah itu dia minta maaf terhadap kesepuhan di sini. Katanya dia coba-coba ngetes ilmu hitam itu karena pengen penasaran, dia ingin menguji ilmunya seberapa tinggi, dan itu meleset perhitungan dia. Meleset ya? Iya, meleset. Jadi emang kita nggak boleh nantang ya. Ini Iya. tempat emang di alam, di hutan gitu ya. Iya. Karena kan tempat ini kan wisata dan ini grup ya, ada villa, ada Iya. curug, Iya. ada camping juga ya, Iya. camping ground ya. Dan pada saat itu kembali normal Kembali normal. ya. Normal, ya. Jadi si orang itu, grup itu atau kelompok itu udah kembali pulang. Iya, Semua betul sadar sekali. ya? Sudah sadar kembali. Dan di situ kita kasih arahan, lain kali kalau misalkan memang Anda bukan asli orang sini, mohon maaf dijaga kesopanannya, karena kalian tidak tahu aktivitas di sini manusia maupun hal gaib itu. Kalian tidak tahu ketika datang ke suatu tempat ataupun kota ataupun kampung, dan kalian tidak tahu juga asal usulnya itu tempat. Ya. Mohon maaf, tidak boleh sombral lah, tidak boleh menantang hal apapun. Pada faktanya kita tuh hanya sebatas manusia. Terima kasih Bang Andi atas waktunya udah bersedia hadir ya Bang Sama-sama. di channel YouTube kita ini. Semoga Bang Andi rezekinya makin banyak. Alhamdulillah. Berkah, salam untuk keluarga Bang Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih sahabat misteri untuk cerita dari Bang Andi. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kita harus tetap menghargai sesama makhluk Tuhan, apalagi alam. Demikianlah cerita mistis ini. Semoga memberikan Anda pengalaman misteri yang tidak akan pernah Anda lupakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan sampai lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Tetap waspada dan ingat, kebenaran terkadang lebih menyeramkan daripada fiksi. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.